Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah An-Nahl ayat 93. Sebagaimana biasa, kajian Islam kali ini atau studi Al-Quran kita kali ini merupakan sebuah telaah logis. Sebelumnya, kita satukan dulu pemahaman kita tentang Al-Quran. Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu Allah. Memang kitab suci orang Kristen atau kitab suci orang Yahudi juga merupakan wahyu Allah, tetapi berbeda dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu Allah sendiri yang berbicara, ya, Allah sendiri yang berbicara. Karena itulah apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan perkataan Allah, merupakan kata-kata Allah. Dan karena Allah itu diyakini maha benar, maka Al-Quran juga dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah telah mengatakan bahwa Ia telah memudahkan ayat-ayatnya, sehingga dengan demikian umat Islam dapat dengan mudah memahami perkataan Allah ini. Nah, dari sinilah orang melihat bahwa Al-Quran itu merupakan kitab atau keterangan yang jelas atau penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini sering dimaknai dengan dipahami seperti sebagaimana yang tertulis. Nah, sering apa kita melihat klaim yang sering kali disuarakan oleh umat Islam, ya. Misalnya Islam itu merupakan agama kasih, ya. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita mengadakan studi tentang ayat-ayat kasih dan kita membandingkan dengan ayat perang, maka tampak jelas bahwa ayat perang jauh lebih kuat daripada ayat kasih. Atau kalau kita mengadakan perbandingan antara ayat kasih dengan ayat membunuh, tampak jelas ayat membunuh lebih kuat daripada ayat kasih. Perintah kasih, ya, perintah kasih yang merupakan wahyu Allah yang harus menjadi kewajiban umat Islam itu nyaris tidak tampak. Seandainya pun ada, itu hanya ditujukan kepada umat Islam sendiri. Dari sinilah orang dapat menilai bahwa Islam bukan agama kasih. Maka klaim Islam itu agama kasih itu hanya omong kosong belaka. Klaim tersebut hanyalah slogan belaka. Nah, kita lihat klaim yang lain, menghormati perbedaan. Sering dikatakan bahwa Islam itu mengajarkan perbedaan, menghormati perbedaan. Dasar yang diambil untuk argumentasi ini adalah surah An-Nahl ayat 93. Dalam wahyu Allah ini ada tertulis, jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Dari wahyu Allah ini sering umat Islam mengatakan bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan. Dengan demikian Islam menghormati perbedaan. Benarkah demikian? Argumen bahwa Islam menghormati, menghargai perbedaan dengan mendasarkan pada surah An-Nahl ayat 93 adalah lemah. Kenapa? Yang setidak-tidaknya ada 2 poin. Yang pertama, apa yang dikutip dari surah An-Nahl tadi itu tidaklah utuh, ya. Dia hanya sepenggal yang belum titik tapi masih koma. Kalimat utuhnya itu berbunyi sebagai berikut. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat.
tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, di sini tampak jelas, ya, tampak jelas bahwa memang ada perbedaan, tetapi ada yang disesatkan dan ada yang diselamatkan. Ya, diberi petunjuk itu bisa ditafsirkan sebagai diselamatkan. Sedangkan yang tidak diberi petunjuk, yang disesatkan itu berarti dimusnahkan. Dan siapa yang diselamatkan dan siapa yang disesatkan? Sudah jelas, yang diselamatkan itu adalah umat Islam. Sedangkan yang disesatkan itu adalah kafir. Jadi, tampak jelas bahwa sekalipun ada perbedaan, tetapi Allah sendiri menegaskan dia akan memusnahkan yang tidak dia kehendaki, yaitu orang kafir. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang mau disampaikan bahwa argumentasi itu lemah, bahwa ada anti perbedaan. Ya, tampak jelas wahyu Allah itu tampak jelas anti perbedaan. Artinya surah An-Nahl ini didukung oleh wahyu Allah yang lain. Ya. Misalnya dapat kita baca dalam surah ketiga ayat 19 dan ayat 85, surah ke-8 ayat 7, ke-6 ayat 45, ke-9 ayat 29. Dalam surah ketiga, di sana ada tekanan hanya Islam dan Muslim yang berkenan di sisi Allah, sedangkan yang lainnya itu tidak. Lantas di mana perbedaannya? Di mana letak menghormati perbedaannya? Sedangkan dalam surah ke-8 dan ke-6 tampak jelas di sana bahwa yang non-muslim itu harus dimusnahkan. Itu. Lantas kalau begitu di mana letak menghormati perbedaannya? Sedangkan dalam surah ke-9 tampak jelas perintah Allah untuk memerangi orang-orang non-muslim. Kalau begitu, adakah sikap menghormati perbedaan? Dari uraian di atas kita sampai pada satu kesimpulan. Tampak jelas bahwa Islam membuat pembagian manusia, ya, kaum beriman dan kaum kafir. Yang disebut dengan kaum beriman itu adalah umat Islam, sedangkan kaum kafir itu adalah non-Islam. Memang berbeda, tetapi ada sikap umat Islam. Sikapnya itu terhadap orang kafir itu harus adalah musuh. Orang kafir adalah musuh. Ya. Orang kafir harus dimusnahkan. Jadi, pertanyaan yang dapat diajukan, adakah toleransi dalam Islam? Apakah Islam menghormati perbedaan? Silakan kalian jawab sendiri. Demikianlah studi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.